kita masuk ke pertemuan kelima ya, kalau tidak salah ya, kelima. Kalau kemarin kita udah kuliah, hari apa ya kita kuliah? 35. Ya, hari Senin ya kita kemarin kuliah pertemuan keempat tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita masuk ke pertemuan kelima, yaitu materinya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Jadi kalau kita flashback lagi ke materi-materi sebelumnya terkait itu bagaimana sejarahnya ya tersusunnya Pancasila tersebut, lalu bagaimana dia menjadi suatu ideologi yang mana ideologinya bersifat terbuka ya untuk Pancasila dan dasar negara. Nah sekarang kita bicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat ya, sistem filsafat. Oke, sambil saya share slide-nya. Oke. Jadi pertemuan hari ini materinya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Jadi adapun tujuan materi hari ini ya, yaitu tentang sistem filsafat, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ya, sebagai suatu sistem filsafat yang melaksanakan kemanusiaan dan perannya sebagai warga negara. Jadi dengan materi ini teman-teman sebagai warga negara, sebagai sivitas akademika, sebagai anak muda ya, kaum intelektual, seperti apa sih penerapan nilai-nilai dari kemanusiaan, nilai ketuhanan dan semua nilai-nilai yang ada di esensi Pancasila itu sendiri terhadap kehidupan hari-hari ya. Jadi materi kita pada hari ini ada Pancasila sebagai sistem, sebagai filsafat, lalu ada kajian filsafat Pancasila dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologis ya. Jadi akan disampaikan materinya satu persatu. Oke, kalau biasanya kita mengaitkan materi kita dengan isu-isu terkini ya. Beberapa pertemuan kemarin sempat ada video ya, saya minta video juga, terus juga menganalisis ya, kemudiannya menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait kebijakan dan ataupun peraturan yang sesuai dengan bidang studinya masing. Nah sekarang kita perlu lihat nih secara sistem seperti apa sih Pancasila itu ya. Saya harap semua sudah ada lah yang baca bukunya ya, karena di buku sebenarnya sudah lengkap. Saya hanya menguatkan saja ya, setiap perkuliahan itu hanya sebatas penguatan, nanti teman-teman sendiri yang mandiri ya untuk membaca bukunya supaya sebelum saya menyampaikan di kuliah sudah dapat materinya gitu. Oke, jadi sebelum kita tahu Pancasila sebagai sistem filsafat, perlu kita breakdown dulu nih. Ada kata sistem dan ada kata filsafat. Apa sih? Satu persatu kita perlu tahu dulu nih secara definisi apa itu sistem, apa itu filsafat gitu ya. Nah, sistem kalau secara umum aja kita taunya sistem misalnya apa? Sistem informasi misalnya gitu yang sering kita dengar gitu ya. Sistem apa lagi? Ya siakat ya biasanya teman-teman tahu, sistem informasi akademik gitu ya. Ada sistem, ada informasi. Apa sih secara suku kata aja gitu ya, secara yang kita lihat kalau kita buka siakat apa aja sih yang ada di dalamnya, apa aja sih yang berperan gitu, tujuannya apa gitu ya. Jadi secara definisi sendiri sebenarnya sistem itu merupakan satu kesatuan gitu ya. Kalau di dalam sistem informasi, misalnya kita bicara sistem informasi, itu kan ada apa? Ada pengguna gitu ya, kalian sebagai mahasiswa atau saya sebagai dosen, lalu ada aplikasinya gitu ya, lalu di dalamnya juga macam-macam ya, ada menu-menu yang lain di dalam siakat gitu ya. Dan juga sistem itu merupakan tata yang konsisten dan koheren, tidak mengandung kontradiksi ya. Jadi semuanya sudah tertata secara konsisten ya, lihat di siakat contohnya gitu ya. Semua sudah tertata, sudah konsisten, dan juga tidak ada yang kontradiksi. Oh kalau misalnya kita melakukan aksi ini, yang terjadi itu adalah reaksi yang lain gitu ya.
itu tidak akan terkandung dalam satu sistem karena lagi-lagi kaitannya nanti satu tujuan ya, satu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Lalu ada kaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Jadi elemen-elemen ya atau komponen atau pihak-pihak ya kalau kita bicara kalau di bernegara gitu ya, elemen-elemen tadi yang ada di dalam satu sistem itu saling berinteraksi gitu ya. Si A berinteraksi dengan B, B interaksi dengan C, C dengan A dan semuanya ya. Itu saling berinteraksi berarti kan nanti ada kolaborasi ya seperti itu. Ada kolaborasi, ada kerjasama yang serasi dan seimbang yang lagi-lagi tujuannya ya segala sesuatu yang dilakukan itu mengarah kepada tujuan yang satu dan sama. Kalau kemarin saya bicara di pertemuan sebelumnya tentang dasar negara itu kan apa ya bisa dibilang semacam organisasi ya kalau negara kemarin ya secara definisi negara itu adalah suatu organisasi dari beberapa kelompok gitu ya dari beberapa kelompok atau beberapa individu yang mempunyai atau mengurus tata tertib atau aturan gitu ya yang mana untuk mencapai tujuannya ya secara kurang lebih negara itu negara suatu sistem ya sistem kita lihat satu kesatuan nggak negara itu ya jelas ya di dalam negara kan ada macam-macam ya ada penduduk ada wilayah gitu ya ada pemerintahan dan lain sebagainya nah kita lihat lagi nih ada tata yang konsisten nggak di dalamnya gitu ya ada bisa kita lihat dari pemerintahnya gitu ya dari apalagi misalnya susunan organisasi ataupun pemerintahan gitu ya lalu kita lihat ada kaitan nggak antara satu dengan yang lain ada gitu kita sebagai masyarakat sebagai warga negara itu pasti akan terikat ke misalnya ke pemerintahan gitu ya pemerintah pun juga membutuhkan warganya gitu ya lalu antar apa ya bisa dibilang organisasi apa ya instansi kan kita punya beberapa instansi yang di pemerintahan itu kan juga akan saling berkaitan gitu ya untuk membentuk menjalankan atau menyelenggarakan kegiatan bernegara. Lalu ada kerjasama ya ada kerjasama jadi antar bisa kita kalau lihat di pemerintahan aja deh Kementerian A dengan Kementerian B itu akan selalu bekerja sama contohnya kita ambil Kementerian Keuangan deh sama Kementerian Pendidikan ya. Kalau kita lihat pasti ada kerjasama di situ ya. Kementerian Keuangan misalnya bikin standar SBM, standar biaya masukan untuk yang akan dilaksanakan di Kementerian Pendidikan, misalnya seperti itu, yang akan dilaksanakan misalnya di sekolah-sekolah berbagai pihak. Terus juga contohnya misal misal Kementerian Pendidikan ingin buat suatu undang-undang gitu ya atau suatu peraturan baru gitu. Itu kan harus bekerja sama dengan Kementerian Hukum lah misalnya gitu ya yang nantinya akan berkolaborasi gitu ya berkolaborasi dalam menciptakan atau memberikan suatu kebijakan baru seperti itu kebijakan baru kan yang baru-baru ini ya yang sangat-sangat baru banget kan tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya itu kan baru disahkan oleh DPR kemarin ya berarti kan itu antar satu pihak dan pihak lain itu saling bekerja sama ya saling ada interaksi yang mana dalam misalnya tadi contohnya untuk mengeluarkan undang-undang tadi tujuannya apa gitu ya itu kan punya suatu tujuan. Begitu juga dengan Pancasila ya. Pancasila itu satu kesatuan. Apa? Satu kesatuan dari apa sih gitu ya? Dari sila-sila. Kita punya 5 sila. Nah, 5 sila ini ya 5 sila ini akan selalu berkaitan gitu ya. Terkait sila 1 ke sila 2 seperti apa sih kaitannya sila 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya gitu ya. Itu akan saling berkaitan. Bisa kita lihat contohnya di beberapa penyimpangan ya waktu di pertemuan ketiga saya minta cari penyimpangan terkait ideologi, kita lihat, suatu penyimpangan itu atau tindakan itu mempengaruhi melanggar maksud saya melanggar nilai-nilai dari misalnya sila 1, sila 2, sila 5 karena ya itu tadi ada keterkaitan antar sila-sila yang ada di Pancasila tersebut.
Oke, itu sistem. Sekarang kita masuk ke kata filsafat ya. Jadi filsafat itu adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Jadi dalam kita hidup ya, dalam kita hidup kita sering lihat, oh misalnya kenapa ya burung itu terbang misalnya gitu kan, kenapa ya apalagi air itu mengalir misalnya gitu kan, itu kan suatu fenomena kehidupan yang direnungkan nanti oleh manusia. Kita sebagai manusia lihat, oh kenapa ya ini begitu, kenapa ya itu begini gitu ya. Kita lihat lalu keluarlah pemikiran-pemikiran kritis dari manusia ini. Cuma cara menjabarkannya tadi itu yang dibuat menjadi konsep mendasar. Inilah yang dijadikan konsep Pancasila sebagai filsafat ya. Jadi secara sejarah ya juga beberapa ahli ya, salah satunya Aristoteles yang ada di buku gitu ya, seperti apa dia dalam menyampaikan gitu ya, dalam memberikan suatu kebaruan, bukan satu kebaruan, suatu ilmu tentang filsafat. Apa sih yang harus diketahui terkait filsafat? Ya mungkin pernah ada yang dengar ya. Saya juga pernah dengar dulu ada teman yang kuliah di filsafat sampai membahas kenapa sih ini tuh ada misalnya gitu ya, kenapa sih ini tuh begitu gitu ya. Itu kan benar-benar digali ya oleh orang-orang filsafat untuk mencari tahu apa sih yang mendasari semua ini gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi konsep Pancasila itu sendiri sebagai sistem filsafat. Jadi dalam kita berkehidupan itu kita punya suatu sistem filsafat yaitu Pancasila. Ternyata yang mendasari semua kegiatan, semua penyelenggaraan dalam berkehidupan bernegara ini ya itu tadi adalah si Pancasila sebagai dasar negara kita gitu ya. Jadi Pancasila di sini merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Maka disebut sebagai sistem filsafat. Nah, di sini yang saya sebut pertemuan sebelumnya bahwa secara hierarki kemarin sudah kita lihat, oh Pancasila ini paling tinggi nih derajatnya gitu ya, paling tinggi tingkatannya sehingga dia merupakan sumber dari segala hukum atau peraturan atau perundang-undangan yang dikeluarkan berikutnya gitu ya. Kemarin sudah kita lihat, oh Pancasila dulu nih sebagai landasan kita gitu ya, sebagai sistem dasar ya, fundamental yang nantinya dia akan mendasari dari semua kebijakan-kebijakan di bawahnya. Contohnya juga sudah saya kasih ya di minggu lalu, di pertemuan yang sebelumnya. Saya ambil contoh kemarin menganalisis satu peraturan menteri kemarin ya, peraturan menteri perindustrian tentang produk dalam negeri gitu ya. Itu kan ada nilai Pancasila di dalamnya ya, ada nilai bagaimana ingin mensejahterakan misalnya, bagaimana supaya bisa bersikap adil gitu ya, keadilan sosial juga di dalam situ. Nah itu kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, dia terkait. Berarti kan setiap peraturan, setiap kebijakan ya, setiap kebijakan dalam penyelenggaraan negara itu sendiri, dia berdasarkan dari Pancasila tadi ya. Tapi kalau kita lihat dari sistem filsafat, ya masih sama bahwa Pancasila itu adalah dasar dari semua ya, dari semua kebijakan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Oke, selanjutnya ya ini alasan mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu filsafat ya. Ini yang tadinya tidak ada menjadi ada ya. Itu kalau kita bicara tentang filsafat. Tadi itu saya sampaikan. Kenapa sih ada matahari misalnya gitu ya? Kenapa sih ada bumi? Kenapa sih burung terbang misalnya seperti itu ya? Itu kan teori-teori filsafat ya, teori-teori filsafat. Nah, jadi penyebab keberadaannya itu dalam kajian filsafat ya, disebut asal mula atau sebab ada. Jadi apa yang mendasari dia yang tadinya tidak ada menjadi ada gitu ya. Nah, itulah salah satu syarat ya secara ilmu filsafat itu sesuatu yang dapat disebut sebagai filsafat ya, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi perlu dicari tahu nih apa sih yang
mendasari dia yang tadinya tuh nggak ada, kok sekarang jadi ada gitu ya. Itu cara berpikir filsafat ya. Lalu secara formal yuridis konstitusional, Pancasila adalah dasar negara ya, seperti di pertemuan sebelumnya. Jadi nilainya itu adalah suatu filsafat juga. Lalu secara material, substansial, isi dan inti Pancasila itu adalah nilai filsafat ya. Jadi inilah alasan kenapa Pancasila itu dikatakan sebagai suatu filsafat. Ini terkait Pancasila sebagai sistem filsafat. Kalau kita kaitkan dua definisi dari kata tadi, yaitu tentang sistem dan filsafat, ya. Jadi Pancasila itu telah memenuhi persyaratan ya untuk dapat dikatakan sistem filsafat. Kenapa? Kita lihat adanya satu kesatuan ya. Tadi kan kalau kita bicara tentang sistem adanya satu kesatuan. Nah, kita lihat Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita lihat kesatuannya dari mana? Dari nilai-nilai sila-sila itu sendiri ya, dari 5 Pancasila. Jadi Pancasila kan rangkaian satu kesatuan dari beberapa sila, kita punya 5 panca itu, dan tidak dapat dipisahkan. Jadi dia akan saling terkait ya. Tadi kan secara definisi sistem itu ada kaitan ya antar satu dan lainnya ya. Sini ada keterkaitan, ada ketergantungan. Lalu keteraturan susunan sila-sila Pancasila itu sistematis hierarkis ya. Jadi urutan-urutan yang bertingkat. Jadi masing-masing sila berada pada posisi yang tetap dan tidak berubah. Nggak bisa nih tiba-tiba di tahun 2024 presiden baru misalnya ya, Pancasila tetap Pancasila 5 tapi berubah nih urutannya, kan nggak mungkin gitu ya. Karena ya itu tadi sudah menjadi dasar negara, tidak akan ada perubahan gitu ya, karena memang dasar negara semua bersumber dari situ, maka itu sudah ditetapkan. Maka di sini dia mempunyai satu syarat yang yaitu tentang keteraturan ya sebagai suatu sistem. Keterkaitan tadi sudah saya singgung keterkaitan. Jadi antar sila itu saling terkait ya. Lalu adanya kerjasama. Jadi kerjasama antar sila yang satu dengan yang lain itu adalah mutlak ya. Jadi tiap-tiap sila merupakan bagian yang mutlak dari sila yang lain ya. Misalnya sila kemanusiaan dan adil beradab kan sila kedua itu merupakan bagian dari sila yang pertama ya, itu tentang ketuhanan. Lalu misalnya juga bagian dari sila ketiga gitu ya, kemanusiaan kan nanti kaitannya dengan persatuan nanti ya seperti itu. Lalu adanya tujuan bersama. Ya, yang ini kalau kita kaitkan dengan dasar filsafat ya, bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat yaitu mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Oke. Itu ya kalau kita lihat bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, lalu ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat ya, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih yang sesuatu yang membuat keharusan yang mendesak, yang urgent gitu ya dari Pancasila supaya dia bisa dikatakan sistem filsafat. Dilihat lagi tadi satu kesatuan, bagaimana dia bisa memberikan pemikiran kritis gitu ya, pemikiran kritis dengan konsep yang mendasar ya. Tadi kita lihat kan kita berkehidupan ya gitu ya, baik sehari-hari ataupun bernegara, itu kita lihat nih fenomena apa aja sih yang terjadi gitu ya, fenomena apa yang terjadi di sekitar kita misalnya seperti itu. Kita kaitkan dengan Pancasila tadi, oh ternyata tindakan A, B, C dan seterusnya itu melanggar nilai-nilai Pancasila, misalnya melanggar sila 1, melanggar sila 2, lalu misalnya oh kegiatan yang dilakukan oleh si A itu ternyata sudah menerapkan gitu ya, sehingga inilah pentingnya Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Jadi semua tindakan, semua kegiatan yang dilakukan itu harus berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ya, jadi
dalam pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara, itu ditujukan pada beberapa aspek. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar. Lalu yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut, agar dapat dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi. Ya itu tadi, kan kita kalau bicara sistem, ada ketergantungan gitu ya, ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, ini bentuk susunan Pancasila ya. Jadi Pancasila kan tadi merupakan satu sistem, yang mana sistem itu satu kesatuan yang saling berinteraksi, yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan ya. Jadi di sini Pancasila itu bentuk susunan Pancasila itu kesatuan majemuk tunggal bersifat organis. Majemuk tunggal, dia kan majemuk nih, lebih dari satu, tapi dia merupakan satu kesatuan ya. Makanya di sini disebut kesatuan majemuk tunggal bersifat organis. Nah, kesatuan organis dari kemajemukan itu akan menghidupkan kedudukan dan fungsi sila-sila dalam satu kesatuan yang utuh. Ya, kita lihat di sini ya, apa sih dimaksud dengan kesatuan organis dari kemajemukan itu. Di sini ada masing-masing sila tidak dapat terpisahkan satu sama lain ya, karena dia akan merupakan satu kesatuan ya, satu kesatuan. Coba aja misalnya apa ya, misalnya HP deh, kita umpamakan HP gitu. HP bisa hidup nggak kalau nggak ada baterai? Kan enggak kan, karena satu kesatuan ya, bisa ada HP-nya, ada kerangkanya gitu ya, ada baterai, ada apalagi chip, prosesor atau apapun itu gitu ya. Itu kan satu kesatuan supaya dia bisa dapat beroperasi. Begitu juga dengan Pancasila ya. Pancasila itu satu kesatuan sehingga tidak mungkin dipisahkan satu dan lainnya. Tapi juga di sini masing-masing sila mempunyai kedudukan dan fungsinya sendiri-sendiri. Sama kita kaitkan tadi misalnya komputer deh gitu. Komputer kan ada komponen-komponen, kita punya CPU, punya apalagi SSD misalnya, kalau udah ada yang pakai SSD gitu kan, motherboard dan lain-lain, itu kan punya fungsinya masing-masing ya. Nah, ini sama dengan Pancasila. Jadi masing-masing itu merupakan satu kesatuan, tapi mereka tetap mempunyai kedudukan dan fungsinya masing-masing yang dapat dijalankan untuk mencapai lagi-lagi tadi tujuan dari suatu sistem. Oke, lalu masing-masing sila itu berbeda namun tidak bertentangan karena dia satu kesatuan dan akan saling berkaitan gitu ya. Akan saling berkaitan. Oh, sila 1 itu berkaitan dengan sila 3 juga, misalnya sila 1 ke sila 5 itu kan saling berkaitan. Walaupun bunyinya beda gitu ya. Bunyinya beda itu, tapi tetap tidak bertentangan. Misalnya terkait sila 1 tentang ketuhanan gitu ya. Itu tidak akan bertentangan dengan yang namanya misalnya sila 5 ya tentang keadilan. Keadilan kan tidak, itu kan masih satu jalur lah gitu ya, satu arah gitu ya, terkait ketuhanan dan keadilan. Lalu masing-masing sila atau bagian tidak boleh dipisahkan satu sama lain ya. Dan juga masing-masing sila atau bagian bersatu untuk terwujudnya keseluruhan, dan keseluruhan membina bagian-bagian dari Pancasila itu sendiri. Oke, ya ini hierarki ya, hierarki. Jadi ini tadi yang dibilang saling mempengaruhi, tidak terpisahkan ya, walaupun mereka berbeda, punya kedudukan dan kedudukan sendiri-sendiri, kedudukan dan fungsi masing-masing, tapi mereka akan saling berkaitan. Ya, contoh di sini. Sila 5 itu dijiwai sila 1, 2, 3, 4. Sila 4 itu dijiwai 1, 2, dan 3 dan menjiwai sila 5 ya. Jadi kan yang paling dasar itu adalah sila 1 ya. Karena ya tadi semua berawal dari sila 1, berawal dari terhadap keyakinan adanya Tuhan gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Disitulah nanti baru di breakdown lagi ya. Oh, sila 1 nih kalau kita kaitkan dengan ketuhanan nanti akan berpengaruh ke mana sih, ke nilai apa lagi sih gitu ya. Makanya turun ke sila kedua dan seterusnya ya secara hierarki.
Jadi sila yang di depan itu mendasari, meliputi dan menjiwai sila-sila di belakangnya ya. Atau sila yang di belakang ya, yang di bawah yaitu didasari, diliputi dan dijiwai sila di depannya ya. Ini hierarki dari susunan Pancasila itu sendiri. Oke. Ya, nih masing-masing sila ya, misalnya tadi kan disebutkan bahwa ya masing-masing sila mempunyai kedudukan dan fungsi sendiri-sendiri ya, sama di sini. Mana tadi? Oke, mereka punya kedudukan masing-masing ya. Jadi di sini misalnya mengandung 4 sila lainnya, sila 1 misalnya mengandung 4 sila lainnya, lalu dikualifikasi oleh 4 sila lainnya, di breakdown lagi, oh sila 1 itu juga mengandung sila 2, 3, 4, 5, misalnya sila 2 mengandung sila 1, 2, 3, 4 gitu ya, 1, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah ini fungsi sila-sila ya, fungsi sila-sila. Tadi kita punya yang paling dasar ya, yang paling dasar itu adalah sila 1 ya, sila 1 yang mendasari semua sila ya, yang mendasari semua sila, semua berawal dari sila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini sila 1 itu sebagai moral negara. Kan kita punya agama ya, punya agama, kita bergerak dari situ dulu ya, dari moral agama yang nantinya akan diturunkan menjadi moral negara. Lalu ada sila 2 ya, tentang kemanusiaan. Kita masih juga berbicara tentang moral negara. Inilah yang disebut sebagai fundamental ya, fundamen moral negara. Jadi ini yang mendasari ya, mendasari dari moral negara itu sendiri. Nah, sila yang lainnya 3, 4, 5. Sila 3 itu sebagai dasar negara Persatuan Indonesia. Sila keempat itu sistem negara. Kenapa disebut sistem? Bunyinya apa? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Jadi itu ada, kita bicara kerakyatan gitu kan, berarti kan kerakyatan ada semacam apa ya, kumpulan ya, sekelompok gitu ya, sekelompok orang, sekelompok masyarakat gitu ya, sekelompok individu yang saling bersatu gitu ya, saling bersatu. Apa tujuannya? Kerakyatan yang dipimpin oleh, berarti kan ada pemimpin juga di dalamnya ya, ada pemimpin, berarti kan ada pemimpin, ada rakyat, ada pemerintahan ya di dalamnya, itu kan merupakan satu kesatuan yang disebut tadi adalah sistem. Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, ya berarti ada musyawarah di situ ya, ada musyawarah, makanya disebut sebagai sistem negara ya, dari sila 4. Dan sila 5 itu merupakan tujuan negara. Dari semua yang sudah disusun tadi, tujuannya apa? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Karena itu kita punya tujuan ya. Makanya sila kelima itu merupakan tujuan negara. Nah, sila 3, 4, 5 ini itu merupakan fundamen atau dasar politik negara ya. Kalau tadi moral, sila 1, 2 bicara moral, sila 3, 4, 5 itu bicara tentang politik. Oke, lalu ya ini hubungan ya, hubungan fundamen moral dan fundamen politik ya. Kita lihat nih, tadi kan sila 1, 2 itu moral ya. Sila 3 itu tadi adalah dasar ya. Sila 4 sistem dan 5 tujuan. Lihat di sini. Oh, fundamen moral yaitu terkait ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, itu terkandung 3 hukum di dalamnya. Kan kita bicara tentang moral. Kalau kita bicara tentang ketuhanan berarti ada hukum ketuhanan di situ ya, terkait keyakinan agama gitu ya. Ada hukum kodrat ya, seperti apa itu, karena kita tadi bicara tentang ketuhanan, tentang agama gitu ya. Lalu ada juga hukum etik, ada etika di dalamnya ya. Nah, kita bicara tentang kemanusiaan. Bagaimana sih kita bisa kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Ada kata-kata adab di kuncinya di situ ya.
adab. Gimana kita supaya bisa dikatakan beradab? Berarti kan kita harus punya moral dan etika gitu ya. Moral dan etika. Kalau misalnya nih ada satu individu yang melanggar moral dan etika, apakah bisa dibilang itu beradab? Kan tidak ya. Makanya di dalam sila 1 dan 2 itu juga mengandung hukum etik di dalamnya ya. Sedangkan untuk untuk sila 3, 4, 5 itu terkait politik ya. Politik, hukum fundamental politik negara. Jadi seperti apa sih dasar-dasar dalam berpolitik dalam satu negara? Pertama harus punya pokok pikiran persatuan gitu ya. Kalau sudah terjun di politik tapi tidak punya semacam pemikiran terkait persatuan, ya buat apa gitu ya? Buat apa kalian berpolitik gitu? Kalau tujuannya tidak ingin mempersatukan gitu ya. Kan kita ingin menyatukan ya, mempersatukan Indonesia. Kita ingin menyamakan, menurut saya tuh seperti ini loh. Menurut kamu gini nggak gitu ya? Menurut kamu gini nggak? Kita harus cari satu suara supaya kita tetap bersatu gitu ya. Jangan terpecah belah. Nah, untuk bersatu tadi kita kaitkan dengan sila 4. Ada kerakyatan, pemusyawaratan, perwakilan. Berarti kita harus musyawarah ya, musyawarah supaya kita tadi punya satu pemikiran ya, kalau kita sudah punya satu pemikiran, satu visi misi, satu tujuan, otomatis kita akan bersatu gitu ya. Misalnya kayak kita sama organisasi deh gitu, kalau kita kaitkan dengan organisasi. Kita mau melakukan suatu kegiatan. Menurut saya kegiatannya harus kayak gini. Misal menurut si B kegiatannya harus gini. Mana nih yang lebih baik kegiatannya? Itu kan ada musyawarah di dalamnya ya. Dalamnya ada musyawarah sehingga ditemukanlah suatu solusi yang bisa mengcover ya, yang bisa mengcover semua keinginan dari masing-masing tadi seperti itu. Nah, lalu juga pokok pikiran terhadap keadilan sosial itu sangat mempengaruhi ya dalam berpolitik. Ya biasanya kan kalau politik nih lagi masa-masa mau pemilihan ya tahun depan, ya harus dipikirkan ya keadilan itu seperti apa. Gitu. Jangan nanti pas udah jadi pejabat, jadi pemerintah, jadi pemimpin gitu ya, tidak berlaku adil gitu ya. Yang kita tahu kan pemimpin itu harus adil ya. Berat jadi pemimpin itu. Kita harus bersikap adil ya, tujuannya tadi keadilan ya, keadilan bagaimana seorang pemimpin itu bisa bersikap adil. Indonesia kan sangat besar ya, kita punya ratusan juta penduduk ya, wilayah kita sangat luas, itu sangat susah, sangat berat tugas pemerintah itu ya, tugas presiden dalam yaitu tadi mencapai tujuan negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Susah, cuma bukannya kita harus menyerah gitu ya, bukannya harus menyerah, bertahap ya. Kita lihat dari presiden satu ke presiden lain gitu ya, itu selalu melakukan semacam perubahan bagaimana sih supaya rakyat Indonesia ini bisa adil dan makmur gitu ya. Bagaimana sih saudara-saudara kita yang di timur, di Papua, di NTT itu bisa merasakan apa yang sama seperti kita rasakan di Jawa, misalnya di Sumatera gitu ya. Karena kan kita masih suka lihat, nggak usah lah jauh-jauh nyebrang pulau, di Lampung aja kadang kita masih lihat, mungkin saya nggak tahu kok di Lampungnya, mungkin masih ada daerah yang belum ada listrik misalnya gitu ya, belum ada listrik, masih susah air bersih gitu ya. Itu kan belum tercapai tujuan negara kita tadi. Nah, itulah perlunya pemikiran ya, pokok pemikiran tentang keadilan tadi supaya dalam berpolitik harus mempertimbangkan hal tersebut. Ya, jadi jangan sampai dilupakan, kembali lagi ke tujuan negara. Oke, ya sedikit lagi ya materinya, nanti silakan kita diskusi. Oke, lalu kita masuk ke pokok-pokok Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Jadi tadi ada beberapa landasan ya. Jadi kalau secara filsafat ya, itu sebagai genitivus objectivus. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebagai objek ya, yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Jadi Pancasila ini sebagai objek
gitu, sebagai objek yang ingin kita lihat, kita kaji, kita gali gitu ya, landasan filosofisnya. Apa sih landasan dari Pancasila ini sebagai suatu objek gitu ya. Misalnya di sini ada Notonegoro menganalisis nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles. Dibaca di bukunya ya terkait filsafat Aristoteles. Nah, ini kalau tadi dipandang dari sisi objek, sekarang sebagai subjeknya ya, sebagai subjeknya Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila ini dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang ya. Kadang kan ya banyak aliran filsafat yang kayak nggak cocok gitu ya, nggak masuk dengan Pancasila. Ini dipandang dari sisi genitivus subjektivus ya, kita sebagai subjek misalnya. Pancasila sebagai pelakunya nih gitu, sebagai subjeknya, sebagai pelakunya. Jadi Pancasila inilah nanti yang digunakan ya, nilai-nilai Pancasila yang digunakan untuk mengkritisi aliran-aliran filsafat yang sedang berkembang, baik itu untuk menemukan hal-hal yang sesuai ataupun hal yang tidak sesuai. Kalau sesuai, oke, kita terima gitu ya, karena masih mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tapi kalau tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, ya otomatis tidak bisa kita terima, kita tolak gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kemarin di pertemuan sebelumnya saya bahas tentang Pancasila adalah sumber hukum ya, sumber hukum dari segala peraturan-peraturan yang berlaku ya. Nah, jadi bukan hanya itu, nilai-nilai Pancasila itu sendiri harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar pembangunan nasional. Kenapa? Ya tadi kita lihat lagi. Oh, kalau sila 5 tadi itu mencerminkan tujuan negara. Kalau kita punya dasar pembangunan nasional yang mana itu tujuannya untuk keadilan sosial gitu ya. Berarti kita harus rata nih, mana nih daerah-daerah yang kurang sejahtera bisa dibilang. Mungkin di daerah NTT misalnya gitu ya. Kurang apa, misalnya air bersih ya susah gitu, di Papua kurang apa gitu ya. Nah, itu kan dasar pembangunan nasional supaya keadilan tadi tercipta ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya sebagai sumber hukum yang mendasari hukum-hukum lainnya, tapi juga harus digunakan dari sisi pelaksanaan politik. Nah, itu yang saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya. Kalau jadi pemimpin ya itu harus menerapkan mampu menerapkan, mengimplementasikan, membudayakan, melestarikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena ya itu, kita harus mencapai tujuan kita. Kita kan satu kesatuan yang punya tujuan gitu ya. Ya minimal mulai dari diri sendirilah. Kadang kan kalau pemimpin nih ya, kemarin saya kasih contoh kasus korupsi ya kalau nggak salah gitu. Korupsi itu kan sudah tidak punya pokok pemikiran lagi tentang keadilan gitu ya. Itu hanya untuk dirinya sendiri atau untuk golongannya sendiri ya. Itu sangat-sangat tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oke. Lalu analisis Pancasila sebagai sistem filsafat. Ini tadi dari ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis ya. Aksiologis ini landasan. Nah, yang pertama dari landasan ontologis ya. Jadi dasar ontologis itu manusia memiliki hakikat mutlak monopluralis ya. Jadi hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis ya, antropologis. Nah, jadi manusia kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat gitu ya, mendukung pokok-pokok Pancasila ya, yang mana memiliki hal-hal yang mutlak gitu ya, baik itu dari susunan kodratnya, sifat manusia gitu ya, yang merupakan individu dan makhluk sosial, itu kan ada kaitannya dengan Pancasila ya juga, serta kedudukan kodrat manusia itu makhluk Tuhan, itu kan kaitan dengan Pancasila juga. Nah, di sini kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan merupakan hierarki sila pertama ya, sila pertama. Ini dikutip dari Notonegoro tahun 1975. Lalu landasan epistemologis ya. Jadi seperti apa sih landasan dari
dasar ya. Epistemologis itu ilmu yang mempelajari dasar-dasar ya terkait filsafat Pancasila. Jadi dari landasan epistemologis ini Pancasila digali dari pengalaman ya. Nah, ini kita lihat apa yang mendasari filsafat Pancasila itu. Pengalaman dilihat dari pada saat kajian ya, kajian sejarah bangsa waktu di pertemuan 2. Seperti apa sih Pancasila ini dibentuk gitu ya. Kita lihat pengalamannya waktu itu, oh ternyata pengalaman yang terjadi beda pemikiran nih, misalnya gitu ya, beda pemikiran, apa sih yang harus dilakukan kalau kita punya pendapat yang berbeda, misalnya gitu ya. Nah, dari empiris ini tadi disintesis menjadi pandangan yang komprehensif ya untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, mana lagi? Ini penjabaran sila-sila ya pada Pancasila secara epistemologis. Oke, dari sila pertama ya, itu digali dari pengalaman kehidupan beragama. Seperti yang kita tahu, kita kan dari zaman kerajaan ya, kerajaan Kutai dan seterusnya, itu kan seperti apa sih pengalaman kehidupan beragamanya. Dulu kan belum punya agama, masih berkeyakinan gitu ya, sampai akhirnya masuklah agama Islam, ada agama Hindu dulu ya, agama Hindu dan lain sebagainya. Lalu di sini kalau dari sila 2 digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajah. Kalau kita ingat lagi sejarah-sejarah dulu ya, itu kan bisa dibilang menderita ya pada saat itu karena ditindas oleh penjajah. Diperlakukan sangat-sangat tidak manusiawi gitu ya, sehingga muncullah tadi penjabaran sila-sila sila kedua ya tentang kemanusiaan adil dan beradab. Supaya apa? Supaya kedepannya walaupun kita sudah merdeka tidak ada sesama kita ya, sesama warga Indonesia itu saling menindas satu sama lain, walaupun pada kenyataannya masih ada ya, masih adalah beberapa yang ya bisa dibilang menyimpang seperti itu. Makanya dibuat landasannya berdasarkan pengalaman ya, pengalaman pada saat masa penjajahan dulu. Oh, penjajahan ini nggak baik loh, tidak beradab ya, tidak beradab ya kan, macam-macam lah kalau kita kulik lagi sejarah pada masa dulu. Jadi penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu terkait sila 2. Nah, kalau sila 3 itu berdasarkan ya pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat. Ya kita lihat lagi juga dari sejarah ya. Kalau sejarah zaman dulu, oh terpecah, oh ada kubu A, kubu B, kubu C dan seterusnya. Sedangkan kita mau merdeka misalnya. Gimana kita bisa merdeka kalau kita tidak bersatu gitu ya. Itulah yang mendasari sila ketiga itu sendiri. Jadi supaya kita kuat, supaya kita kokoh, supaya kita bisa melawan gitu ya. Supaya kita bisa melawan, kita harus bersatu. Ya sering lah mungkin dengar ini kalau kita analogikan dengan lidi ya. Kalau satu kan gampang patah. Coba kalau kita punya lidinya banyak kan susah ya untuk matahinnya. Harus benar-benar apa? Pakai pisau, pakai apa misalnya gitu ya. Kan susah kalau cuma mau dipatahin satu lidi sangat gampang. Cuma kalau jadi satu kesatuan, jadi sapu lidi gitu ya, itu kan akan susah untuk dipatahkan. Ya, itulah analoginya ya terkait pengalaman apa sih yang dialami pada saat itu sehingga munculnya sila ketiga ini. Oke, lalu ada sila keempat. Sila keempat digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Ya ini sering lah kalau di sejarah kita belajar kayak contohnya aja di PPUPKI ya waktu saat merumuskan Pancasila. Oh menurut Muhammad Yamin seperti ini, menurut Soekarno seperti ini, menurut yang lain seperti ini usulannya gitu ya. Itu kan mereka harus memusyawarah ya, musyawarah mana sih yang paling cocok gitu ya, mana sih yang paling
mewakili apa yang kita rasakan ini gitu ya. Bahkan sebelum mau merdeka pun juga udah ada ya, kayak apa contohnya Sumpah Pemuda gitu ya. Suatu Sumpah Pemuda kan itu pasti ada musyawarah ya, sampai tercetusnya Sumpah Pemuda itu kan ada diskusi musyawarah untuk menyatukan satu pandangan, untuk mufakat ya, seperti itu. Itu dari sila 4. Nah, kalau dari sila 5 itu digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Ini kan juga dari dari sila 3 juga lah kaitannya gitu ya. Kalau bersatu saling bahu-membahu itu kan kita otomatis akan lebih kuat ya, lebih strong gitu ya dalam menjalani ya apapun lah itu. Jadi makanya ada bisa dibilang sikap gotong royong itu tadi ya. Kalau kita saling bahu-membahu, saling gotong royong, otomatis kita akan kuat gitu ya, akan kuat sehingga adil nih bebannya. Misalnya di wilayah kita deh contohnya, kalau yang kecil-kecil aja, ada sampah gitu ya. Kalau misalnya yang ambil sampah cuma saya, oke, lingkungan kita bersih. Tapi bebannya berat di saya gitu ya. Beban di saya menikmati lingkungan yang bersih, yang lain juga menikmati lingkungan yang bersih. Apakah itu adil? Kita punya 5 orang misalnya. Yang nomor 1 capek nih bersihin sampah di got gitu ya. Tapi yang lain santai-santai aja, ongkang-ongkang kaki aja gitu ya, tapi dia menikmati hasil yang sama. Itu kan salah satu contoh perilaku yang tidak adil. Coba kalau semuanya kerja gitu ya, semuanya kerja, 5-5-nya kerja, semuanya dapat beban yang sama gitu ya, melakukan hal yang sama. Itu kan terus mereka menikmati hal yang sama. Itu baru bisa kita bilang dengan adil ya. Nah, apa yang mendasari keadaan ini tadi, yaitu kita harus gotong royong, saling bantu-membantu ya untuk mencapai tujuan yang diinginkan tadi. Oke, itu landasan yang kedua. Sekarang yang terakhir, landasan aksiologis ya. Jadi sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat tadi juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan ya. Ya lagi-lagi memang satu kesatuan, tadi ya, dia saling terkait, saling bergantung, saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Oke, jadi nilai-nilai Pancasila termasuk nilai-nilai kerohanian. Ini juga di pertemuan ke-3 ya, aku tidak salah ya, 3 atau 4 saya lupa, yang mengakui nilai material dan nilai vital ya. Jadi nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian, karena yang kita tahu sila 1 tadi atau nilai ya, jadi ada nilai material, nilai vital, kebenaran, keindahan, kebaikan, maupun nilai kesucian ya, yang secara keseluruhan bersifat sistematik hierarkis. Dia secara sistematik ya, saling berkaitan tapi punya hierarki, punya level, punya tingkatan lah seperti itu ya. Yang mana tadi itu adalah dasarnya yang menjadi dasar yang menjadi yang menjiwai sila-sila lainnya. Dengan sila 5 tadi juga adalah tujuannya, yaitu adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Oke, itu terkait materi hari ini, yaitu tentang Pancasila ya, Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Jadi di breakdown sistem itu apa gitu ya, sistem itu apa, lalu filsafat itu apa. Kalau misalnya nanti saya tanya di ujian sistem Pancasila, sistem Pancasila itu apa sih, siapa aja sih yang merupakan elemen dari Pancasila itu sendiri gitu ya. Terus apa sih sistem itu, apa sih tujuan Pancasila sebagai suatu sistem gitu ya. Itu kan harus dipahami ya, harus dianalisis lebih lanjut terkait hal-hal tersebut. Oke, itu ya untuk materi hari ini. Silakan saya kasih kesempatan dulu untuk bertanya 5 menit sebelum saya kasih contoh-contoh video.
Oke, tidak ada, cukup. Oke ya, jadi saya harapkan ya dengan tidak adanya bertanya mungkin sudah mengerti gitu ya. Kalau kuliah online nih saya susah gitu ya minta kalian diskusi. Kalau kuliah offline mungkin kalian akan saya buat menjadi beberapa kelompok diskusikan terkait materi kita hari ini ya. Cuma karena keterbatasan kita online jadi agak susah gitu ya. Oke, mungkin saya mau kasih 1 atau 2 video gitu ya terkait seperti apa sih apa ya, kalau kita lihat dari sisi Pancasila sebagai sistem filsafat tadi ya, kalau kita bicara tentang filsafat kan itu adalah suatu pemikiran kritis ya, yang dilihat dari fenomena hidup ya. Oke, ini sambil saya kasih contoh. Ini deh. Halo warga Sudut Sipil, kamu pernah lihat nggak pola dan bentuk warna kuning sepanjang jalan di pedestrian seperti ini? Nah, namanya adalah guiding block yang diperuntukkan bagi saudara kita yang tunanetra agar lebih mudah mengikuti dan mengarahkan kakinya di sepanjang jalan ini. Dan bentuknya juga bukan seperti ini saja, ada bermacam-macam motif agar lebih mudah saudara kita dalam membaca dan mengikuti arahannya. Dan ini harus dijaga benar-benar sebagai penghormatan kita kepada saudara kita. Dan pertanyaannya, kenapa? Halo warga Sudut Sipil, kamu pernah lihat nggak pola dan bentuk warna kuning sepanjang jalan di pedestrian seperti ini? Nah, namanya adalah guiding block yang diperuntukkan bagi saudara kita yang tunanetra agar lebih mudah mengikuti dan mengarahkan kakinya di sepanjang jalan ini. Dan bentuknya juga bukan seperti ini saja, ada bermacam-macam motif agar lebih mudah saudara kita dalam membaca dan mengikuti arahannya. Dan ini harus dijaga benar-benar sebagai penghormatan kita kepada saudara kita. Dan pertanyaannya, kenapa sih pola dan bentuk ini harus berwarna kuning? Spill jawaban kamu di komentar. Oke, itu ya tadi ya guiding block tadi ya. Mungkin anak-anak sipil lebih paham ya. Ada anak sipil di sini? Ya, ada yang mengaku anak sipil? Ya, jadi kalau kita lihat tadi kan ada guiding block untuk membantu. Saya Bu, anak sipil Bu. Oke, Reza, gimana? Saya minta pendapat Reza dulu. Guiding block itu seperti apa sih? Apa ya? Membuatnya atau apa sih yang mendasari adanya guiding block tadi? Terus juga di tempat-tempat seperti apa sih harus ada guiding block gitu? Gimana? Dari sisi anak sipil deh. Saya juga nggak tahu nih, kurang paham. Izin Bu, putus-putus Bu. Oke, guiding block ya tadi ya. Tadi kan kalau di video kita lihat untuk membantu ya, membantu yang tunanetra ya. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa dicetuskan, diusulkan oleh misalnya orang-orang teknik sipil gitu ya? Itu kan apa ya? Kita punya ada fenomena lah mungkin ya tadinya ya. Ada yang melihat orang jalan di trotoar misalnya tadi. Ada seorang tunanetra yang juga mau jalan di situ ya, di trotoar juga. Mungkin ya pada saat itu bingung nih dia ya, bingung nih mau jalan tuh seperti apa sih gitu ya, seperti apa sih dia mau jalan gitu kan, karena semacam nggak ada guide ya, nggak ada petunjuk gitu ya. Nah disinilah itu tadi sistem filsafat ya, filsafat itu dari fenomena hidup punya pemikiran kritis yang akhirnya dicetuskanlah tadi si guiding block tadi ya namanya ya. Itu kan berdasarkan fenomena yang dilihat, oh tunanetra tuh nggak bisa loh jalan di jalan biasa, misalnya di trotoar biasa kayak yang kita penglihatannya normal gitu ya. Sehingga berpikirlah nih orang-orang teknik sipil, apa sih yang harus dibuat, yang harus diinovasikan untuk ya tadi penyandang tunanetra bisa juga berjalan di jalan yang kita lewati. Itu kan
bicara kita tentang keadilan ya. Berarti kalau saya bisa jalan di situ berarti teman-teman yang tunanetra juga harus bisa dong gitu ya. Itu kan kita bicara tentang keadilan ya. Nah, itu dari segi anak teknik sipil ya. Anak sipil mungkin lebih paham guiding block itu seperti apa. Oke, itu satu contoh. Satu lagi ya, terkait terkait teknik ya, karena kalian kan anak-anak teknik, anak-anak sains ya, yang kuliah di Institut Teknologi. Jadi kaitannya ini pasti masih akan tentang teknik dan teknologi ya. Ini seperti apa sih cara pikiran yang mendasari adanya ya semacam inovasi lah ini tadi ya, inovasi. Oke, sebentar. Masih keluar. Oke, ini saya share. Kekhawatirannya melihat penggunaan wadah makanan berbahan plastik yang semakin hari semakin banyak digunakan masyarakat dalam berbagai aktivitas dan kesempatan, hingga menyebabkan kerusakan lingkungan karena bahannya yang tak mudah terurai. Martinus, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Lampung, berinovasi setelah dirinya melihat banyak daun jati dan pelepah pohon pinang di sekitar kebun miliknya. Dari kedua bahan itulah, tercetus ide untuk mengkreasikannya dalam bentuk wadah makanan atau piring. Pembuatannya tak rumit, cukup mengumpulkan bahan yang terdiri dari daun jati dan pelepah pohon pinang yang telah dicuci bersih. Daun yang telah bersih dibuat menjadi 3 lapis dan direkatkan menggunakan lem. Setelah itu, barulah dimasukkan ke mesin khusus agar bentuknya sempurna. Tahap terakhir, piring diproses menggunakan mesin pemanas. Tujuannya agar piring yang dihasilkan bebas dari bakteri. Ini memang belakangan ini kan memang plastik itu menjadi salah satu momok sampah yang luar biasa. Tapi kemudian tidak ada produk penggantinya. Nah, kami pada waktu itu di tahun 2017 itu mulai berpikir apa nih yang bisa menggantikan plastik. Kita mulai mencari serat-serat alam yang bisa dipakai untuk produk makanan piring dan pembungkus makanan yang memang bahan bakunya tidak dari plastik. Kita mulai pada waktu itu daun, kemudian kita mulai memproses si daun ini bagaimana agar dia bisa cukup keras, rigid, disimpan cukup lama, tidak bocor. Kalau kapasitas maksimumnya sih kita bisa memproduksi 3.000 sampai 5.000 pieces. Pemasarannya pun memanfaatkan media sosial. Dari sinilah peminatnya kini meluas, tak hanya di Lampung, namun hingga luar daerah. Harganya terjangkau, hanya Rp3.000 per piringnya, Anda sudah bisa menggunakan piring ramah lingkungan yang aman dan tahan air. Selain bisa mengurangi penggunaan benda bekas pakai berbahan plastik, langkah ini juga mendukung pelestarian alam dengan mulai menggunakan bahan ramah lingkungan. Roma Afria Idam, Kompas TV. Ya, itu salah satu contoh lagi ya dalam pemanfaatan teknologi. Tadi kan disebutkan kan ya, bapaknya tadi bilang dia melihat nih banyak sampah plastik gitu ya, terus dia berpikir tadi kan. Dia berpikir, itulah filsafat tadi ya. Jadi berpikir, punya konsep pemikiran gitu ya, pemikiran kritis terhadap fenomena kehidupan. Dia lihat, di sekitarnya banyak nih plastik yang digunakan. Terus kalau kita lihat juga di laut misalnya gitu ya, kadang ada paus yang banyak makan plastik yang mengganggu kehidupan makhluk laut gitu ya. Nah, dari situ dia berpikir bagaimana ya caranya kita bisa mengurangi plastik misalnya gitu kan. Nah, dibuatlah itu tadi suatu inovasi terkait piring ya tadi ya. Itu kan dia punya ada 2 fenomena nih yang dia lihat. Pertama, banyak sampah plastik. Yang kedua, dia lihat misalnya tadi banyak daun gitu ya, banyak daun tadi yang sebenarnya bisa diolah gitu ya untuk
menciptakan suatu inovasi yang memanfaatkan teknologi dan juga ICT ya, informasi. Tadi kan dia penjualannya menggunakan media sosial ya. Nah, itulah beberapa contoh bagaimana sih sistem filsafat itu bekerja gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila, itu kan bisa kemana misalnya? Ke sila 5 gitu ya, terhadap keadilan gitu ya. Dengan adanya piring yang ramah lingkungan tadi gitu ya, beberapa tempat yang harusnya lokasinya itu tidak tercemar, itu kan akan mengurangi pencemaran lah seperti itu ya, mengurangi pencemaran. Lalu dari segi ekonomi juga misalnya, tadi kan harganya satu kalau nggak salah 3.000 ya dia sebutkan gitu. Itu kan bisa dibilang terjangkau lah, hampir semua lah bisa menjangkaunya. Kalaupun ada yang benar-benar tidak bisa membeli, itu kan setidaknya ya masih bisa lah orang-orang mungkin yang dermawan bisa memberikan itu gitu ya. Itu tadi beberapa contoh dalam penerapan filsafat yang mencerminkan lah ya, bisa mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Tujuannya baik kan tadi, supaya lingkungan salah satunya ya, lingkungan tidak tercemar, yang mana nanti akan kita sendiri yang menikmati ya, kalau bumi kita ini, kalau lingkungan kita ini tidak terjadi pencemaran, otomatis kita pun hidupnya akan lebih baik gitu ya, kualitas hidup kita akan lebih baik dari segi apapun, misalnya dari segi udara, biasanya udara, air gitu ya, angin dan api gitu ya, ya seperti itu ya. Jadi beberapa contoh terkait sistem filsafat. Jadi bermula dari fenomena hidup ya, fenomena hidup dilihat pemikiran kritis, lalu kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, seperti itu ya materi untuk hari ini. Cukup materi untuk hari ini. Silakan jika ada yang ingin berpendapat, sambil saya cek, sambil saya share absen ya. Yang tidak bisa scan barcode, silakan diisi Google Form yang ada di link yang ada di description grup WhatsApp ya. Sudah saya share, silakan dicek. Yang bisa scan barcode silakan di-scan ya. Untuk pertemuan 5. Oke, untuk pertemuan 6 harus kita tuh minggu depan tuh minggu ke-7 ya.